wabarakatuh. Sampai jumpa lagi para pemirsa semuanya. Eh, Sang pencari fakta Goib. Di sini saya berada di Kalijati, Kabupaten Subang. Berada di situs para sesepuh, para leluhur yang dulunya berzikir di sini. Beliau meninggalkan jejak yang begitu dahsyat. Nah, kenapa saya ke sini? Saya penasaran, apakah betul di sini dulu para sesepuh, para leluhur kumpul untuk berzikir, munajat kepada Allah dan menyebarkan agama Islam yang ada di Tatar Sunda, yaitu khususnya berada di Kabupaten Subang. Kali ini saya ditemani oleh Abah Asep. Beliau adalah guru saya, guru spiritual saya. Beliau yang akan mengungkap kebenaran-kebenaran yang ada di sini. Assalamualaikum Abah. Dan ditemenin juga sama Abah Didi. Assalamualaikum Abah. Nah, boleh saya bertanya kepada Abah? Jadi begini Bah, ini kan konon katanya di sini banyak para sesepuh, para leluhur yang berkumpul di sini untuk berzikir kepada Allah, munajat. Apakah betul Bah? Betul. Dulunya kan gini, dulu di zaman eranya peperangan, dan dulu itu kan sebelum masuknya Islam kan Hindu dulu. Jadi beliau sengaja datang ke sini sebagai salah satu penempatan untuk syiar Islam. Di samping itu beliau itu ngumpet, jadi nggak mau kelihatan. Beliau itu para petinggi kerajaan itu dari Mataram Cirebon itu, sehingga beliau zikirullah di sini sampai banyak rakyatnya yang nganut. Beliau pengen yang menjadi ini, contohnya yang naik pangkat datang sini dikasih air. Pengen sembuh datang lagi dikasih air, sama yang karang gantungan kayak gantungan. Jadi ini masing-masing tupoksinya beda. Ini kepangkatan, ini ada khusus bagiannya, bagian khusus untuk ramah dan lain sebagainya. Ada ini dari 5 ini kan 5, jadi menandakan bahwa kita harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ya. Nah begini Pak, tadi saya sempat mendengarkan pembicaraan Abah bahwa dulu itu banyak para warga yang ingin naik jabatan apa segala macam datang ke sini dan ada kubu Allah. Apakah dengan ada peniatan seperti naik jabatan apa segala macam hadir ke sini, karena beliau sekarang kan sudah tidak ada Bah. Apakah itu menurut Islam diperbolehkan Bah? Ya sah saja, karena begini, asal jangan menduakan Allah. Itu kan musyrik. Jadi kita harus, di situ harus lebih cermat menyikapi pembicaraan. Nah, ketika di zaman eranya beliau ya sah saja, karena dari dulu itu emang zamannya kemusyrikan. Oh iya. Jadi zamannya kemusyrikan dari Hindu ke Islam, apapun tidak dilarang, sekalipun agama melarang. Iya. Nah, makanya difasilitasi oleh beliau-beliau ini. Beliau ini yang bergerak untuk mengislamkan warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Subang, umumnya di Kabupaten Subang, khususnya di wilayah kita di sini Kalijati. Jadi pada zaman dahulu itu masyarakat identik dengan kalau ada sesuatu itu bertanya ke paranormal, kepada dukun. Iya, udah nggak ada lagi. Nah, jadi para sesepuh, para leluhur ini itu beliau mengikuti zaman itu tetapi membelokkan ke arah Islamik gitu ya Pak ya. Jadi gini, Islam itu simpel sih. Ya. Tidak berbelit-belit.
Jadi gimana caranya mereka itu bisa masuk ke agama kami? Oh, jadi mengikuti lah budaya Mengikuti mereka. dulu. Iya. Ini pengennya Iya. dikasih, ini Nah, baru begitu. sudah ini mana? Saudara-saudaraku, jadi pada waktu itu kan sebelum ada agama Islam di sini, ada agama Hindu, Buddha gitu kan. Jadi budayanya itu seperti itu. Nah, si para sesepuh yang ada di sini itu mengikuti dulu budayanya sehingga terpikatlah, tertariklah mereka dalam ajaran agama Islam. Nah, jadi supaya kita tidak datang ke sini tidak menjadi kemusyrikan gitu bang, apa sih paniatan kita gitu kan, sebagai supaya kita itu supaya lurus gitu bang, sesuai apa yang dicontohkan oleh para sesepuh dan juga oleh para Rasulullah gitu bang, tidak keluar dari syariat. Oh, koridor ya, Koridor, ya. mesti ya sejanuatan perintah Allah. Paniatannya ya bang ya. Iya, jangan ingkar dari aturan itu. Karena perintah Allah itu tidak ada yang musyrik kecuali perintah jin, siluman dan lain sebagainya. Iya. Para sepuh leluhur yang ada di sini juga tidak mengizinkan untuk menyembah-nyembah itu. Tapi kalau menghargai karena makhluk Allah sah saja, tidak musyrik itu. Iya. Begitu. Jadi ini teh bah, apakah kuburan atau cuman tempat zikirullah beliau gitu bang? Zikirullah. Jadi dulu tuh kan makanya ngumpet di hadal makom, bukan ini makam. bukan makam, ini bukan makam ya, Pak, ya? Dia tempat zikir beliau dengan segi 5 ini. Oh. Jadi ini adalah tempat zikirnya para sesepuh, para leluhur waktu itu, bukan makam ya para pemirsa. Jadi kita itu harus pintar-pintar jeli-jeli dalam memilah gitu. Kita datang ke sini tetapi hati kita itu manteng, lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada siapapun. Nah, kenapa sih harus ke tempat sunyi karena fokus. Kita itu fokus kepada Allah. Jadi cepat. Apalagi ada karomahnya para sesepuh, para leluhur yang begitu mulianya mereka, begitu banyak jasanya sehingga agama Islam bisa masuk kepada tanah Pasundan, khususnya ya bah Kalijati, Jawa Barat, Subang. Nah, apakah selain ini bah? Oh, tunggu dulu sebentar ya pemirsa. Ini adan, kita berhenti dulu. Oke pemirsa, azannya sudah selesai. Sekarang kita tinggal mencari fakta tentang para sesepuh, para leluhur yang ada di sini. Abah akan meditasi apa sih pesan-pesan beliau yang untuk generasi-generasi sekarang, apa sih kehidupan-kehidupan yang harus kita jalani supaya kita itu lurus kepada Allah, jangan sampai menyimpang. Nah, kita akan mencari tahu. Abah langsung meditasi kepada beliau sehingga nanti kita akan dapat pesan dari para sesepuh yang ada di sini. Ada satu kalimat dari leluhur kita, ya dengan kayangan yang mengikuti peradaban Jamai yang saat ini sudah mulai banyak ke ranah kemusyrikan. Tingkatkan ibadah, alam geus rada kolot, geus tumpul. Jelema berpikir geus berpikir keur kepentingan diri, lain kepentingan umat golongan jeung agama. Agama ngajadikeun hiji naonnya pamuntangan ke dirinya, tapi pamuntangan itu teh dipake hanya ukur ya hukum agama teh
cangkang Ya, bikin alat ya kanggo kepentingan pribadi. jadi boh dimulai rana nu leutik tepikeun ka pemimpin geus eueuh makana keur urang anu nek ngalaksanakeun nu bener kalah jadi abu menang jadi arab urang bener salah homo salah jadi hanya golongan-golongan dan kepentingan menurut pesan ayeuna mah lamun ingat turut tumut karena ajaran agama da kula ge beragama sok tingkat kataatan engke Allah mere hidayah pikeun urang ngalaksanakeun naon anu dipihara ku Allah naon anu dilarang ku Allah naon anu di ieu ku Allah dititah eta amanat teh ieu cuman tingkatkan ibadah ajarkan istiqomah jeung mahabbah kana hiji aturan mantena. Jadi begini pemirsa, apa yang disampaikan oleh para sesepuh yang ada di sini itu tingkatkanlah ibadah kita. Bagaimana kita caranya? Yang pertama, perbaikilah sholat, perbaikilah hubungan kita dengan sesama manusia, perbaikilah hubungan kita sesama makhluk Allah, yaitu karena di sini itu nggak ada selain Allah. Semuanya makhluk Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi mana lagi makhluk yang selain Allah? Semuanya ciptaan Allah. Tidak ada satu makhluk pun dari selain ciptaan Allah. Maka dari itu tidak ada saling membenci, saling menghina, saling mencaci, saling mengganggu sesama makhluk. Mau makhluk apapun. Seperti tumbuhan, hewan, itu harus kita cintai, harus kita jaga, harus kita rawat, sehingga menjadikan kita itu sebagai makhluk yang dicintai Allah. Jadi kepanjangan Allah. Allah menurunkan kita ke alam dunia ini sebagai kepanjangan tangannya beliau. Beliau itu ingin dikenang, ingin diketahui. Nah, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kita, tetapi kita jangan merusak, jangan membabi buta, menggugu hawa nafsu sehingga merusak alam, merusak lingkungan, sama tetangga tidak akur. Kita harus penuh dengan cinta kepada sesama, kepada makhluk selain pun. Allah itu menciptakan yang gaib dan juga yang tidak gaib. Kita juga harus mencintai yang gaib. Oke pemirsa ya. Nah itu pesan para sesepuh, para luhur. Abah Didi, apakah ada pesan untuk pemirsa? Atas izin kuasa Allah yang penting datang ke sini tidak ada hal-hal yang cuma kemusyrikan gitu. Kita cintain alam, cintain para leluhur. Karena Allah senang kalau orang menjaga alam. Ya. Dengan Allah kita menjaga alam ini kelestarian, maka para leluhur pun senang. Ya. Yang diinginkan oleh beliau satu, jadikan estafet beliau itu sepak terjangnya. Ya. Ya, jadikan sepak terjangnya pada beliau yang ada di sini. Jadi jangan hanya kita bisa gimana, tapi jadikanlah sepak terjang anak cucunya siapapun tentunya. Semoga sepak terjang daripada beliau kita bisa melaksanakannya. Semua atas izin kuasa dari Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, sekian dari saya dari Tapak Tilas Eyang Karanggantungan jenengan Jaya Raksa, Eyang Jaya Raksa yang berada di sini. Nah, alhamdulillah kita tadi sudah meditasi, kita sudah ngobrol sama Eyang Jaya Raksa yang ada di sini. Jadi begitulah, kita harus mengedepankan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe agar kita semakin terus berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.